penuh perjuangan. Orang buta itu berharap bahwa dia juga dapat memperoleh kesembuhan. Yesus mengasih karunia. Dia tidak pernah membiarkan orang yang kepadanya keluarkan. Yesus mengangkat tangannya atas mata orang buta. Dan orang buta itu pun menjadi melihat yang penuh dengan sukacita. Dan tidak hanya orang buta, orang lumpuh datang kepada Yesus mohon kesembuhan. Orang lumpuh berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dengan cara layak dan berikutnya datang kepada Yesus. Dia juga berharap bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dia sudah mengalami kelumpuhan. Tidak apa-apa. Tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada orang yang dapat menolong. Saat Yesus datang ke dalam dunia, dia juga berharap Yesus menyembuhkannya, dan Yesus mengangkat tangan orang lumpuh tersebut, membuatnya berdiri, dan akhirnya orang tidak hanya orang yang sakit secara fisik, tapi juga Yesus kepada Yesus dengan rasa yang penuh dengan kegagalan. Itu rasa yang penuh malu, karena orang menganggap dia penuh dengan dosa. Orang yang tidak dipandang orang lain, dia juga takut kepada Yesus, dan karena Yesus mentahirkannya. Dan Yesus pun memperhatikan orang dusta tersebut. Waktu dia datang dengan tersebut, Yesus membuka tubuh orang buta tersebut dan membuktikan bahwa kustanya pun telah tahir. Dia penuh dengan sukacita. Itulah Yesus yang penuh dengan sukacita. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi bagaimana kita mempercayai kepadanya? Namun di tengah pelayanan, iblis tidak senang dia terus melaksanakan pelayanan, dan dia juga harus menuntaskan pelayanan di muka bumi ini, karena dia tidak ingin terbatas hanya pada satu tempat dan lokasi. Dia ingin menembus seluruh dunia, termasuk kita semua. Itulah yang akan Yesus lakukan. Dia merelakan diri dari sini. Dia menanggung aniaya, karena dia juga menebus dosa seluruh umat manusia. Tidak mau laptopnya pakai baju ini. Bukan baju papa. Bukan baju papa. Udah kasih tahu tadi ke anak ini kan ini pakai. Dalam proses pelayanan sebagai manusia sejati, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta, tetapi dia juga menyembuhkan semua dosa orang manusia. Karena itu dia harus menanggung, dia harus disalibkan, dia memikul kayu salib. Karena saudara menganggap dia adalah orang yang berdosa, dia akan disalibkan. Dia harus menanggung. Dia menanggung korban yang dia lakukan. Dia rela walaupun harus memikul salib. Dia mengenapi seluruh kebenaran Firman. Orang menyangka bahwa dia telah menyakiti, tetapi sesungguhnya dosa kita lah yang ditanggung, kesalahan kita lah yang dipikul. Orang yang tadinya kenal dengan dia mengaku tidak mengenal dia. Orang
mati di atas kayu salib. Tangannya dipaksa, kepalanya diberikan mahkota bumi. Yang harus menanggung kita berulang tahun. Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus yang kita berikan penghormatan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menembus dosa. Dia rela menembus dosa kita semua. Sesungguhnya tangan kita lah yang tadinya berbuat dosa. Sesungguhnya kepala kita lah yang telah berbuat dosa dengan memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Anak-anak sering menggunakan pikiran mereka untuk melawan orang tua. Para orang tua sering menggunakan pikiran mereka untuk memberikan teladan yang tidak baik kepada anak. Dengan tangan tangan kita berbuat dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan Yesus menanggung semuanya. Kita seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Kalau kita mau katakan, kita mau percaya bahwa Yesus telah menebus kita, maka marilah kita bangkit, kita nyanyikan sebuah pujian. Kita katakan, ku mau cinta Yesus.